sama Fadli. Sebelumnya saya minta tolong untuk wawancara penelitian saya, tesis. Siap. Ini sebagai pelatih, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, untuk nama Sabung Fadli Wijaya. Terus yang pertanyaan berikutnya, sejak kapan Anda menjadi pelatih taekwondo? Kalau menjadi pelatihnya, saya mulai tahun 2015 dapat black belt, dan satu itu mulai tahun 2015 sampai sekarang. Ikut taekwondonya Ikut taekwondo dari tahun 2007, 2000. SD kelas 4. Sejak kapan Anda menjadi pelatih taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015. Apa yang menjadi motivasi Anda menjadi pelatih taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Ya, ingin menambah pengalaman saya menjadi pelatih dan ingin memajukan taekwondo Sukoharjo sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Anda, bagian apa yang paling menarik di bela diri taekwondo? Pertanyaan ini. Yang menariknya di bela diri taekwondo apa? Yang menarik di bela diri taekwondo mungkin ya seni bela dirinya, dari di etika, hormat di dalam bujang atau tempat latihan dengan pelatih dan dengan teman. Setelah itu latihannya sendiri juga menarik, berbeda dengan bela diri yang lainnya. Mungkin kalau di bela diri yang lainnya mengutamakan tangan, kalau ini taekwondo mungkin hampir seluruh badan, juga kebanyakan kaki tapi hampir seluruh badan digunakan. Jadi roto akeh gimana? Rekaman ini. Nah, pertanyaannya angel tenan. Salah ya. Ngerti banget. Terus ini pemasalan. Berapa jumlah atlet taekwondo di Kabupaten Sukoharjo yang sama Fadli ketahui? Kalau atlet mungkin hampir 2.000 sampai 1.500 lah kalau atlet sendiri. Tapi kalau jija mungkin hampir 5.000 jija yang ada di Mahameru mungkin yang masih aktif. Terus bagaimana strategi pemasalan yang ada di taekwondo Sukoharjo? Ya, kalau di taekwondo Sukoharjo sendiri mungkin pakai apa? Kalau zaman dulu main pakai pamflet terus ditempel-tempelkan di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau sekarang mungkin kan zaman sudah berbeda, pakai WA. Kita juga buat modelnya seperti stiker, cuman stikernya di model seperti jadwal latihan. Bagaimana prosedur perekrutan atlet taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Yang pasti kalau di Kabupaten Sukoharjo kita melihat seperti kesempatan anak itu di situ. Yang penting anak juga siap untuk berlatih, ya berprestasi lebih tinggi. Berapa kali dalam setahun perekrutan atlet dilaksanakan? Kalau perekrutan mungkin setiap kali ada tryout seperti itu, mungkin dari tim pelatih juga akan melihat jadi siapa yang nanti pantas akan ditarik di tempat pemusatan. Sudahkah melibatkan teknologi dalam menyeleksi atlet-atlet tersebut? Kalau teknologi sekarang ini sudah mulai, cuman tidak seperti yang ada di pelatihan-pelatihan seperti di Jawa Tengah dan di Platnas, tapi juga sudah mulai dikit demi sedikit sudah mulai memakai teknologi seperti tes dan pengukuran dan lain-lain. Lanjut, prestasi apa saja yang pernah diraih atlet taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Kalau atlet di taekwondo Sukoharjo mungkin sudah banyak. Contohnya ya sekarang ini baru-baru ini kemarin Sabung BH mendapatkan medali Mas PON 2021 Papua. Terus ada lagi mungkin yang prestasi di tingkat nasional juga ada, provinsi juga ada. Jadi mulai dari bawah sampai yang paling tinggi juga sudah mulai ada. Apakah hasil prestasi selalu dilaporkan ke Pemprov, KONI, dan Dispora? Ya, karena itu sebagai laporan, sebagai bukti kalau kita juga punya atlet yang sedang berlatih atau sedang mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkatnya provinsi, nasional maupun internasional. Bagaimana kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Kesejahteraan atlet di taekwondo Sukoharjo ya sudah lumayan terpenuhi. Terus pembibitan ini lanjut untuk
Apa saja kriteria yang dituntut untuk bisa menjadi atlet taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Kriterianya? Kriterianya kalau zaman sekarang mungkin mengikuti peraturan yang terbaru di taekwondo, yaitu ya mungkin seperti postur ya paling tidak tinggi, berat badan juga sesuai dengan batasnya. Ini bagaimana hubungan atlet dan pelatih? Hubungan Atlet dan pelatih. cukup baik. Apakah Anda tahu betul karakter atau kemampuan latihan dari masing-masing atlet? Ya, tahu. Terus yang keempat, apa saja tugas dan peran pelatih dalam pembinaan prestasi taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Tugasnya pelatih, Tugasnya pelatih ya membina atlet itu supaya bisa berprestasi lebih tinggi. perannya juga sama ya. Peran juga. Terus untuk latihan, apa saja program latihan yang diberikan? Seperti fisik, teknik dan lain-lain. Berapa kali latihan dalam satu minggu? 1 minggu 2 kali latihan, seminggu 2 kali. Nah, itu minimal. Minimal. Ada yang lebih tidak? Ada. Mungkin kalau persiapan kejuaraan mungkin hampir seminggu setiap hari. Libur 1 minggu. Berapa lama waktu latihan dalam satu sesi? Satu sesi maksimal 3 jam. Jam. Minimal. Minimal 1,5 sampai 2 jam. Apakah sesudah latihan diadakan evaluasi? Ya, dengan evaluasi seperti briefing. Selalu ya. Apakah program latihan diberikan secara berkesinambungan? Ya, Iya. Apakah para atlet merasa berat dengan program yang diterapkan? tidak. Para atlet sangat enjoy. Apa yang atlet-atlet lakukan jika dalam latihan tumbuh rasa jenuh? Pelatih akan memberi program latihan yang berbeda, variasi latihan yang berbeda, seperti game atau lain. Mengenai pengurus sekarang, apakah Anda sebagai pelatih tahu kepengurusan taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Tahu. Tahu ya. Bagaimana kepengurusan taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Pengurusan di taekwondo di Sukoharjo sangat baik, Sesuai sesuai urutannya. dengan job desk-nya masing-masing. Apakah pengurus hadir pada saat latihan atau pertandingan? Hadir kalau misalnya ada waktu. Dari yang pertama tentang pendanaan, lanjut. Dari mana sumber dana dalam pembinaan prestasi taekwondo di Kabupaten Sukoharjo? Ya, dari yang paling bawah mungkin mandiri dari dojang-dojang. Setelah itu nanti juga ada dari bantuan sumber dana KONI. Bagaimana pengalokasian dana tersebut? Pengalokasian dana Uang-uangnya itu buat apa? ya untuk kebutuhan, kalau misalnya membutuhkan alat itu kita keluar untuk dana. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan kepengurusan. Apakah ada dukungan dari luar dan berupa apa? Kalau dukungan dari luar mungkin ya dari KONI itu, misalnya kalau ada tambahan uang sisa dan lain-lain seperti itu. Ya. Seperti itu. Kurang lebih berapa banyak pengeluaran dalam 1 bulan latihan? Kalau 1 bulan latihan, kalau misalnya dari mulai latihan, listrik dan lain-lain sampai ke kepengurusan mungkin ya hampir 2 2 juta ya? ya. Kurang lebih berapa banyak pengeluaran dalam mengikuti suatu kejuaraan? Ya kalau misalnya untuk atlet mungkin 10 sampai 15 itu mungkin untuk 5 sampai 10 atlet. Apakah pelatih selalu melaporkan penggunaan data tersebut ke pengurus? Ya karena untuk sebagai bukti, jadi uang bisa keluar karena ada laporan. Dari mana sumber pengadaan sarana prasarana di Taekwondo Kabupaten Sukoharjo? Kalau di Indaran sendiri mungkin mandiri ya, seperti iuran bulanan dojang, habis itu dimasukkan ke dalam kas, nanti dialokasikan kembali ke dojang lagi untuk alat-alat seperti matras, target atau lain. Apa saja dan berapa jumlah sarana dan prasarana yang ada di Taekwondo Kabupaten Sukoharjo? Kalau di Taekwondo Sukoharjo sendiri untuk tempat latihan mungkin ada 30 sampai 40 tempat latihan Klub ya. klub atau dojang. Tapi untuk terus ada lagi pemusatan. Jadi pemusatan Sukoharjo ada 1.
bagaimana keadaan sarana prasarana di Taekwondo Kabupaten Sidoarjo saat ini? Sangat baik, Apakah layak untuk digunakan dalam latihan dan teknik? sangat layak. Apakah perlu penambahan sarana dan prasarana guna menunjang program latihan? Kalau memang dibutuhkan bisa ditambah. Berarti perlu ya? Perlu. Kalau misalnya dibutuhkan. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi standar keamanan sudah Taekwondo? Oke, itu aja. Bang Fadli, Ya. terima kasih atas bantuannya untuk wawancara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pidato.